Ya hari ini yang bisa jadi Kabar sekretaris siapa ya? Nggak ada yang jawab aku di grup. Dokter Rama dia minggu ini lagi sibuk nggak bisa soalnya. gimana Dokter dok? Yana Apa kabar? siang dok, sehat dok. Siang, alhamdulillah Yang dok. dokter Dian. Siang semuanya dok. Gimana Siang dok? dok. Makin pusing dok. Iya dok, aduh bingung, bener bingung, Gimana dok? bingung sama mini projectnya dok. Oh, Bingung mini mau, project. bingung mau, Kan sudah bingung. lebih dipermudah dok sekarang. Iya, gimana ya? Di awang-awang nggak ngerti gimana. Kalau dari dokter Danasari dan dokter Isti, kemudian apa ya? Siapa lagi yang mereka kalian dok ya? Kan prinsipnya intinya penerapan apa yang dipelajari gitu dok yang biasanya di praktek belum pernah, nah kemudian diterapkan tuh udah nggak apa-apa kan dok, artinya udah boleh jadi mini project gitu kan dok. Jadi kalau misalnya mau pakai metode PCC, pasien care boleh. Kemudian mau pakai metode FOMC, family oriented boleh. Kalau mau pakai yang community oriented boleh gitu dok. Kan kalau misalnya PCC penerapannya dok, misalnya kita menerapkan diagnosis holistik gitu ya dok ya, beserta family assessment tool-nya misalnya gitu. Sampai apa diagnosis holistik aja. Itu kan udah masuk tuh dok. Biasanya kita nggak menerapkan diagnosis holistik. Nah itu nggak apa-apa dok. Boleh kata dokter Nasari. Jadi misalnya dua pasien, tiga pasien, kemarin kalau nggak salah kan gitu ya. Boleh kan Dua, dok dua katanya? pasien. Oh, jadi gini dok, Ya. misalnya nih, ini jadi agak melenceng nih kita. Jadi kayak saya tuh topik saya mengenai aku medis dengan pasien stroke untuk menilai apa kualitas hidup pasien. Jadi dua Hmm. pasien saya pilih, pasien saya yang datang akupunktur, terus saya lakukan diagnosa holistik ya, PPC sama family kan, karena saya Hmm. judul saya ada kaitan dengan peran keluarga terhadap pasien ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Berarti saya ngerjainnya untuk PCC sama FOMC gitu ya dok ya. Iya, betul dok. Jadi dokter Oh, fokus ke pasiennya, terus dokter melibatkan keluarganya gitu kan. Iya heeh, itu dok. heeh. Udah oke tuh Oh, dok. Bisa itu dok. gitu aja ya. Jadi jalanin gitu aja. Nah, Soalnya saya bingung, terus harus jadi gimana gitu karena pasti sudah sorry dok, ini kan pasti memang udah ada ya. Ini kan pasien sehari-hari gitu. Jadi saya tinggal iya. pilih ya dok dengan dua pasien itu, terus saya ngerjain dengan diagnosa holistik gitu ya. Saya bikin Iya. status holistiknya gitu ya. Seperti itu ya Iya, dok. betul. Betul, dok. Nanti tinggal dilihat indikatornya, dok. Misalnya, kalau dari PCC-nya apa yang mau dirubah, kan harus ada indikator evaluasi atau keberhasilannya apa gitu kan, dok. Jadi misalnya, Mm-mm. kalau dari sisi pasiennya, dalam PCC itu, dalam diagnosis holistik, misalnya ada apa pengetahuan, misalnya gitu ya, dok ya. Mm-mm. Berarti nanti Mm-mm. dokter ada pengetahuan sebelum dan sesudah. Nah, gitu aja, dok. Yang simpel aja, gitu. Tapi tetap harus ada indikatornya yang menilai untuk Oh, penilaiannya. ya, berarti saya mesti mikirin indikatornya ya. Oke. Iya, jadi Ya, indikatornya itu atau indikatornya perilaku, misalnya perilaku apa ya, stroke kan misalnya latihan fisiknya, misalnya mm-mm. aktivitasnya atau Mm-mm. makannya dok, dietnya, Mm-mm. gitu. Boleh Mm-mm. juga gitu dok. Jadi nanti di itu aja dok, ya nggak usah dipikir susah-susah sih dok, dijalanin aja kan udah lebih dipermudah. Gitu ya. Iya, Ya deh, coba lah. Ini iya dok, bingung semangat sendiri dok. mau mulai, bingung mesti mulai dari mana. Oh iya, Iya. oke. Teman-teman jadi yang jadi sekretaris hari ini siapa ya? Aduh, Dokter Rama bisa record, cuma masih di jalan. Oke, hari ini kita apa dok? Ini ya, telah kritis ya dok. Iya, telah kritis. Ya, sesuai step by step yang dari Prof Indah tadi ya dok. Kemudian sudah ada ininya dok, apa namanya jurnalnya kan ya tadi ya dikasih ya. Iya dok. Ya, ada jurnalnya ya udah dok ya, ditelaah kritis aja sih ketika appraisal kayak biasa. Dulu mungkin pernah ya diambil poin-poinnya tadi yang dijelaskan Prof Indah ya, mulai dari apa ya tadi yang pertama sebentar. Telah kritis.
Kalau di sini kan membaca kasus pemicu, menyusun pertanyaan klinisnya apa, gitu ya. Menentukan bukti terbaik itu udah ada bukti terbaik, kemudian melakukan telah kritis berdasarkan validitas, importance, dan applicability-nya VIA-nya dok ya. Ya, pakai VIA. Jadi tadi pakai VIA. Oke dok, silakan dimulai. Nggak bisa share screen, Oke, tidak siapa yang bisa? diizinkan host. Oh, udah bisa. Oh, udah bisa. Hmm. Ya, Pak, ada terpakan ininya. Saya izin foto untuk laporan saya dok. Sebentar ya dok. Dokter Rana udah ada ya, Dok? Sudah lengkap ya dok? Iya. Cuma pada on kamera nggak? Oh, udah pada on kamera semua. Nggak, saya Iya, Dok. ambil. Ini saya pakai handphone, jadi nggak semuanya dok. Yang off nggak Oh, saya ya akan baik, Dok. buka. Baik, Dok. Iya. Oke. Disuruh makan obat. Ya, Kita mulai dari nomor 1. Dari mana? Iya, dari nomor satu. Dari sini langsung. Di Piko dulu bawahnya ya. langsung. Iya. Ini Piko, berdasarkan Piko. Oh, ada diminta Piko juga ya dok ya tadi ya? Oke, Ah, ya menyusun. atau gimana, Dok? Oh iya ya benar, menyusun pertanyaan klinis sesuai Piko. Cuman kan udah dapat literaturnya ya, kan Piko udah kemarin. Ya, Bukti berarti Iya. terbaik udah kemarin. Nah, validitas itu. Nah, sekarang kita nomor 345 dok. 345 kan ada 5, 5 kan dok? Piko, kemudian eh, menentukan bukti terbaik. Jadi melakukan penelusuri ini ya, apa referensi kan kemarin sudah searching literatur kan. Nah, terus kan udah dikasih ininya kan dok, apa namanya materinya kan? Udah dikasih materinya atau mau di searching literatur? Udah dikasih belum sih materinya dok? Belum ya? Eh, materinya, Kan kalau yang dari skenario ini yang kemarin kan dok, yang resiko jatuh itu kan? iya, Dok. Oke. Boleh dok kalau misalnya eh, apa literaturnya belum dikasih ya dok, berarti searching dulu lagi ya, mengulang searchingnya ya. Yang kemarin udah dapat Literaturnya belum yang dok? tadi itu bukannya yang di grup, yang di-share di grup itu literaturnya bukan ya? Iya, yang a health standing ball balance exercise itu Iya, ya, for fall prevention in older people. Iya dok, itu yang dok. itu ya. Betul. Iya, jadi kayaknya kalau yang searching literatur kan sebenarnya udah kemarin. Kemarinnya kita udah piko. Nah, yang hari ini kita langsung telah kritis aja mungkin ya dok. Karena kan yang kemarin, yang lain-lain itu nomor satu dua rasanya udah dikerjakan sebelumnya. Nah, dari hasil search literatur dapatlah yang artikel ini ya kan, yang dari Kim Delbare dan kawan-kawan ini kan. Nah, silakan dilakukan telah kritis aja dok, seperti yang tadi Prof. Indah sampaikan. Ya, jadi ada validity, VIA, validity, important, sama applicability-nya. Kalau kopi nih, mana ini nih? Tak kembali ngasih paling sore kayak gitu, Bu. dari sini jadi ya, Dok. Dari studi terapi. Dari studi, kok studi terapi itu yang mana dok? Oh iya, dari studi terapi. Studi terapi. Apakah hasil uji klinis valid, validitas internalnya itu ya dok ya?
Apa nih diisi? Apa yang terbaik? Randomisasi berarti. Apa yang dilakukan organisasi untuk menentukan perilakuan yang diterima subjek penentu. Iya, berarti ya. Apakah dilakukan randomisasi? Iya, dilakukan randomisasi. Betul. Itu based on dari bacaan yang di atas itu ya, Dok. Ini Dari pertanyaannya kita jawab. pemicunya. Pemicunya. Ya dok, dari artikel itu berarti dibaca dulu dok, di metodenya ada nggak randomisasinya gitu. Ya berarti kita mesti baca artikel ini kan. Maksudnya. Iya, iya betul. Setelah kritis kan baca artikelnya dulu baru kita kritisi ya dok. Tapi sebenarnya nggak harus baca semua sih, ambil poin-poin pentingnya aja tadi yang seperti diajarkan dok. Desainnya di sini kan assessor blindness randomized, berarti iya ya jawabannya ya, Dok. Jadi di bawah situ kita apa 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 yang terbaik dia. Iya, kalau sudah randomize, sudah tulisan randomize, pasti dia randomisasi dok. Betul. Di mana informasi mengenai hal tersebut dapat ditemukan? Di Del Mare itu tadi. Iya, Dok. Informasi untuk randomize-nya dok ya, di bagian metode dok, di capture aja kayaknya bagian metodenya dok. Oh, ini udah kejawab ini. Apa yang terbaik randomisasi. Ditemukan metode di bagian metode. Berarti udah ada jawabannya. Ini Oh, apa yang terbaik? Ini jawabannya. Ini di mana ditemukan? Ini metode gitu. oh iya kayaknya randomized. Iya, Artikel ini, iya. Iya, Komentarnya, komentarnya itu sebenarnya buktinya di mana dok kita bilang random gitu. Berarti dokter tulis aja dalam metode dituliskan bahwa copy paste aja tuh yang randomisasi, randomization and masking ya itu dok. Bukannya itu dok yang dari artikelnya dok. oh, yang di desainnya ya, yang tadi Iya, di desainnya itu ya, yang desainnya betul. itu desainnya random asosial ini ya, Dok ya. Iya, kan di metodenya itu ada di studi nggak bisa desain, lepas tuh kayaknya. nggak Ketik bisa aja ya. kali, Dok, nggak bisa ke Kalau tugas nggak di ketik aja. capture aja dok, di foto aja dok. Kalau nggak mau nulis banyak-banyak, foto aja dok. Oh, Randomization and masking itu dok. dok, metodenya di mana dok tertulis dok? Itu dok, di introduction, halaman 2 itu kan ada metode. Nah, ada metode, ada study design, habis itu ada partisipan, ada randomization and masking. Oh, nggak ada. Di artikelnya dok, di papernya. Oh, di bawahnya ya. Outcome berarti di metode. Iya. Di bagian bawah, Dokter Farhani, ke bawah yang ada isi dari lagi ke bawah lagi. Eh, oh ini bukan, sorry. Ini kan abstraknya ya. Jangan abstrak dok, di full papernya dok, bagian bawah halaman 2 dok. Oh, halaman 2. Halaman Oh, 2 dok. eh, bukan di sini. Ada lagi.
Ntar aku share ke grup ya. Iya, Yang di yang latihan oh, kritikalnya itu kayaknya ya dokter di. Oh, nggak ada. yang artikel Kim Delbare itu dok, health standing stall balance exercise itu bukan yang dikasih for fall prevention in older people. Iya, ada. Iya, Ya, itu dok. udah aku share ke grup. Iya, udah Yang di-share tadi pagi tuh. Ya, iya. Jadi paper itu yang diminta untuk ditelaah kritis dok. Tugasnya itu pakai paper ini, Iya, pakai artikel itu. enak kali Dokter Mira. kantuk. Kau ini kan tahuan. Ngiler ya dok. Iya dok, panas-panas nih dok. Saya baru pulang dari kabupaten dok, jadi capek. Sampai di sini langsung buka ini ngantuk jadinya dok. Maaf ya dok. Iya, santai dok. Ada pertemuan BPJS. Kalau yang dari sini bisa di copy paste nggak dokter Farhani? Di sini bisa utak-atik nggak ya? Ya itu coba yang itu yang halaman 2 bisa nggak dok di copy paste dok? Coba dok. Kalau di saya bisa sih dok. Kalau di laptop saya bisa. Dari Bukan sini dok, PDF-nya di bisa, bawah. Dok. Turun ke bawah lagi halaman 2 dokter Farhani. Nah, dari PDF ini bisa di copy nih. Bisa kok di copy. Punya saya juga bisa. Nah, Kayaknya, metode tuh. kayaknya Dokter Farani ganti ke to word yang di atas itu convert itu gitu. Oh udah bisa ya. Ada convert to word gitu. Nggak di convert dulu Dokter Farani. Kagak ngerti saya kayak gini-gini. Kayaknya langsung di copy paste bisa kok dok. Nggak usah harus di convert nggak apa-apa. Bahkan cuma dikit-dikit aja yang kita copy paste ya. Semangat dok. Yang metode aja ya. Ya, Iya. metode yang ya, tapi Ini gini ya dok. belum kelihatan di Nah, layar kamu dok dokter share Farhani. screen-nya. Oh iya iya Share maaf. screen-nya belum kelihatan. Begini aja dok. Sampai di artikel. Kayak gini ya dokter Dian bener ya? Eh, kayaknya boleh para randomize. Ya, boleh dok. Sip dok. Terus pertanyaan apakah kedua kelompok perlakuan sebanding pada awal penelitian? Ya, baca lagi dok artikelnya. Apakah sebanding pada awal penelitian? Apa yang terbaik? Di mana informasi?
Yang nomor 2, apakah kedua kelompok perlakuan sebanding pada awal penelitian? Kira-kira Ini sebanding nggak dok? ke bawah. Coba lihat di mana ya? Kita lihat di kan kalau data-data itu ada biasanya. Di statistik analisis nggak dok untuk mencari jawaban ini? Di tabel 1 dok, itu kan baseline karakteristiknya dok. Nah itu kayaknya apakah karakteristik awal partisipan semua sama gitu ya dok ya? Kita lihat aja nilainya sama nggak? Hampir sama sih kalau kata saya dok ya. Di halaman berapa nih? Halaman 7 dok. Tabel 1 dok. Itu adalah baseline karakteristiknya dok. Kita bisa melihat di situ. Apakah pada kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya gitu ya. Sama nih nilai baseline karakteristiknya kan kita mau menghomogenkan awal gitu ya supaya nggak terlalu banyak variasinya. Berarti jawabannya iya ya. Iya dok. Ya bisa kita anggap sama ya dok ya atau homogen. Cuman ada beberapa nilai aja kan dok yang dia berbeda tapi nilainya nggak terlalu jauh lah ya. Terus kita copy paste tabel ini ke dalam komentarnya dok, atau gimana? Boleh juga atau dikasih kata-kata kayak tadi aja dok kalau nggak mau. Ya boleh juga kalau mau di copy paste atau di capture gitu dok boleh. Kayak gitu aja ya dok. Iya. Selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan perlakuan lain pada kelompok? Iya. Apa yang terbaik? Bagaimana informasi tersebut dapat ditemukan? Apa yang terbaik? Randomisasi berhasil, maka kedua kelompok seharusnya sebanding. Semakin mirip, semakin baik hasilnya. Terindikasi apakah perbedaan kelompok signifikan. Di mana informasinya? Nah, itu di mana informasinya itu, yaitu tadi, tabel tadi ya. Tabel baseline karakteristik tadi. Halaman berapa? Di halaman 7 dok. Di halaman 7 dok. Halaman 7 ini kan untuk jawab soal yang nomor 2 kan dok ya? Yang Ya, tabel 7 itu nomor 2. Apakah kedua kelompok perlakuan sebanding pada awal penelitian gitu kan? Berarti kalau pada awal penelitian kita melihat karakteristik awal sampel kan. Nah, itu ada di tabel 7 dok. Jadi kan itu tuh ada tulisan apa yang terbaik itu ada penjelasannya. Dokter dapat ya tabel yang apa penjelasannya dok ya? Apa yang terbaik di situ kan jelasin kalau randomisasinya berhasil maka kedua kelompok tersebut seharusnya sebanding. Sebanding itu berarti nilai mereka itu kan
Kalau di tabel itu nilai rata-rata usia gitu ya pada kelompok intervensi dan kontrol nggak terlalu berbeda misalnya gitu. Kemudian body mass index, female sex gitu ya, sama education dan lain sebagainya, nilainya diharapkan nggak terlalu berbeda jauh gitu. Itu kita anggap sebagai sama atau sebanding gitu ya. Jadi homogen gitu ya, sampelnya kita anggap homogen. Jadi randomisasi kita itu kan jadi benar, jadi tidak terlalu timpang nilainya heterogen. Kalau heterogen kan terlalu banyak biasnya gitu nanti. Maaf dok, saya agak kurang kurang paham dok. Jadi ini maksudnya kita ngejawabinnya gimana ya? Ini kan untuk pertanyaan nomor dua kan eh, Hmm. pertanyaannya kan apakah kedua kelompok pelaku sebanding pada awal penelitian di dari kolomnya itu kan apa yang terbaik kan yang terbaik itu kan sudah dijelasin sama dokter sama Prof. Indah kalau Mm-mm. proses randomisasinya berhasil eh, kelompok tersebut seharusnya sebanding mirip Ya, kedua kelompok semakin baik hasil. Nah, udah ya. kita baca Apa tuh? dari literaturnya kan tadi kita dapat jawaban kan ya dok di bawah yang udah di copy paste tabel tadi itu. Mm-mm. Nah, Ya, terus jadi kan harus Heeh. maksud maksud dari pertanyaan ini kan udah ada tadi. Jadi kalau randomisasinya berhasil, maka nilai nilai variabelnya antara kelompok intervensi atau kelompok kontrol itu nggak terlalu berbeda dong. Jadi kan randomisasi itu kita supaya menghomogenkan sampel kita kan dok. Mm-mm. Harapannya kita mengurangi bias gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi ketika kita tahu itu berarti kan nilai sebanding sebanding itu artinya nilai tadi nilai rata usia kan kalau tabel 7 itu ada usia, female sex, body mass index, education, living alone gitu ya dok ya dan lain sebagainya Iya, itu. Nah, kan harapannya nilai-nilai itu antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol nggak terlalu berbeda gitu. Itu makanya sebanding iya, tadi maksudnya. iya. Ya, jadi jawabannya kan kalau dari tabel itu berarti kita checklist. Apakah kedua kelompok perlakuan sebanding pada awal penelitian? Jawabannya pada artikelnya iya, Iya. gitu kan. Oh Nah, ya, komen dokter Farhani berarti kita checklist iya itu. ya, kemudian nanti kita ada kan Berdasarkan tabel ini hampir semua baseline karakteristik nilainya sama gitu ya, Dok ya. Nah, baseline nilainya hampir sama, nggak sama semua kan? Hampir sama ya. ya karakteristik kelompok intervensi dan kontrol hampir sama gitu ya dok. Iya. Ya, oke. Nah, berarti lanjut ke nomor 3 ya dok ya. Ini berarti selesai kan? Ya, nomor 2 cukup. Nomor 3 tuh Oke. apa pertanyaan, Dok? Soalnya berbeda Selain di perlakuan. Oke. Ya dok, lanjut dok. selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan perlakuan lain pada kelompok? Oh, berarti kalau perlakuan tuh biasanya dijelasin di metode dok. Kita cari tuh. Ada nggak perlakuan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi tadi ada nggak yang berbeda dok? Di metode ya. Iya di metode dok.
Di prosedur deh dok kayaknya tuh dok, prosedur semua partisipan Prosedur. di bagian prosedur dok, halaman 2 dok. Di metode bagian prosedur tuh. Semua partisipan mendapatkan tablet komputer dengan edukasi Promkas, program fokus and management for 4 years. Kedua kelompok tadi kan menerima edukasi kesehatan yang hampir sama, namun kelompok intervensi menerima program standing stall. Tidak ada perbedaan perlakuan lain yang tercatat. Berarti tidak ada perbedaan sih dok. Secara umum sih kayaknya berarti nggak ada perbedaan ya. Iya, Cuman cuman apa program programming yang ada di tabletnya aja. Tapi kalau secara umum kita bilang berarti itu nggak ada perbedaan sih dok. Semuanya dikasih. Karena all partisipan itu ya dok ya bahasanya. Mm-mm. Iya, berarti dari all participant receive a tablet computer with help information bla 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 itu sampai eh ya itu sampai titik kemudian intervention Full dong. risk sampai full risk factor and access apa gitu dok. Iya. After the best kayaknya iya dok, satu paragraf itu semuanya boleh di copy lah itu kayaknya dok. Sama kok itu. Nomor 3 dokter Farhani. Udah. Oke, nomor 4 sekarang ya. Nomor 4. Udah ya, nomor 3 ya. Itu Oke. yang nomor 3 perlu di checklist nggak yang atasnya? Apa? Oh iya, di checklist dok, checklist juga itu kan itu di Heeh. artikel ini iya tidak jelas. Apa itu jawabannya? Tidak ya dok ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi ya, Udah oh itu dibikin. udah di checklist. Oke. Oh ya, oke. Makasih, sorry. Nomor 4, apakah semua subjek menurut penelitian diperhitungkan dalam penelitian? Itu ada yang tadi lost to follow up gitu ya. Oke. Oh, kalau ini biasanya di alur penelitian yang kita lihat nih. Subjeknya, apakah semua subjek yang mengikuti penelitian diperhitungkan dan apakah mereka dianalisis sesuai kelompok saat randomisasi? Biasanya itu kan kalau nggak salah tuh ada gambar yang pertama tadi itu ada alur penelitiannya ya. Kita lihat alur penelitiannya itu dok. Halaman berapa? Ini flowchart figure one ini. Nomor 6, apa halaman 6 dok? Oke. Tuh, jadi kan ada sebenarnya ada 823 itu tuh flowchart itu dok. 823 sampel, yang di expo 320, yang di randomisasi 503. 500. Berarti kan semua Heeh. ya dok. Iya, itu semua. Kemudian 254 masukin ke intervensi, sisanya masukin ke 249, tapi berdasarkan randomisasi kan. Diacak gitu dia. Ya, udah berarti iya nih. Kayaknya sih iya benar. Jawabannya iya sih. Oke, kalau dilihat dari apa namanya flowchartnya ini. yang ini, yang Berarti figure one-nya di copy paste nggak dok? Iya, boleh di copy paste aja. Kan itu udah ada karena lengkap tuh udah ada loss to follow up-nya, ada yang discontinue-nya, ya semuanya dikelompokkan. Kemudian baru dianalisis. Komentarnya iya, terus itu figuran one-nya dokter Farhani di kopas. Ini berarti loss follow up-nya lebih dari 20% nggak? Enggak ya? Coba dihitung dok, lebih nggak dok? Ini kalkulasi kayaknya enggak sih dok ya. Apa? sekitar 17% dok. Iya, ya berarti enggak ya. Berarti Oke, berarti 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 aman. jawabannya benar iya ya. Oke, sip. Ya.
pertanyaannya yang kelima jadinya eh, Apakah pengukuhan luaran bersifat objektif atau subjek penelitian dan klinisi disamarkan blind? Oke. Bersifat subjek objektif atau subjektif? Dan apakah ada blind? Kalau dia objektif, dia ada blind. Kalau nggak ada, kalau subjektif, dia tidak blind misalnya. Coba kita lihat di metode sih kayaknya itu biasanya blind itu di metode biasa. Mana ya? Kita cari dulu. Outcome. Intervention. The analysis data system. Di bagian randomization and masking nggak, Dok? Ada ya dok ya, sebelum ketemu nih malah dibaca juga. Ada nggak dok Iya. tulisan yang mana Di itu dok? halaman 2, Oh ya, masking, randomization benar and benar benar. masking. Ya, oke. Oh, jadi sebenarnya kalau pesertanya dia nggak di masking, tapi outcome assessornya were blinded. Ya, berarti iya ya dok ya. Oke, betul dok. Outcome assessornya were blinded to study group assignment throughout trial. Statistical analysis was performed blinded for intervention of group application. Ya, jadi yang di blind, jadi maksudnya eh, pesertanya dia tahu ya sebenarnya bahwa dia masuk ke kelompok mana, tapi kalau asesornya atau yang melakukan, yang memberikan itu dia nggak tahu itu siapa gitu di blind masking. Saya udah masuk, udah itu berarti masuk tuh dok. Iya, ada apa namanya, ada blind disamarkan. Oke, jawabannya iya berarti dok ya. Outcome in the was assessed by training physiologist. Oke, dah nomor 5 udah ya berarti ya. Apa hasil nomor 5 terus kesimpulan hasil validitas ya dok ya? Itu 5. Nah itu tuh coba dok di atasnya dok ada nggak kesimpulannya? Oh, tuh jadi harusnya ada itu nomor 5 tuh 1 sampai 5 tadi itu adalah penilaian fee-nya, validity-nya. Jadi kira-kira dok kalau dari nomor 1 sampai 5 dari jawaban kita, kira-kira valid nggak dok? valid, Valid dok. Valid. Cuma valid harusnya. Oke, sip. Valid ya. Berarti kita kalau berarti kesimpulannya untuk validity-nya valid gitu. Ditulis aja dok kesimpulan. Ya, kesimpulan. Bukan yang di situ dok. Jadi apa hasilnya itu untuk yang nomor 6 itu soalnya udah masuk ke ini ya. Bukannya apa hasilnya ini yang untuk atasnya, Dok, yang untuk satu Iya, sampai atasnya lima bukan. bukan yang nomor 6. Jadi di bawah kotak di atas nomor 6 dok. Nah, itu nah di yang kosong itu. Yang space kosong itu dok, nulisnya dok. Di atas lagi dok. Eh, ya, Dok, bukannya sorry ya, Dok, saya potong bukannya apa hasilnya ini untuk menyuruh kita menjelaskan hasil diskusi kita yang nomor 3 sampai nomor 5. Karena itu kan tadi karena di copy paste jadi ada gap, Oh bukan ya? ya. Nah, Oh jadi apa iya. hasilnya ini kan maksudnya untuk nanya kesimpulan kita kan mengenai yang kita udah Oh, diskusikan. bukan nomor 6. Oh iya ya, benar-benar ya di situ. Cuma Ya, maksudnya ya, diganti Dok. dengan nomor 6 ya, Dok. Ya, jadi validity-nya valid gitu ya. Kesimpulan berarti ya kita tulis hasilnya kesimpulan. Mungkin di bawahnya kali Dokter Marhani biar ini Ya dikasih jeda, Dok, kasih spasi. dikasih jeda jadi diturun gitu aja. Validity-nya valid. Terus tadi apa ya? Ada 3 item kan yang disuruh ini. importance tadi. Penting apa tidaknya.
Iya, Important sama important sama aplikabilitas. 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 Ya, aplikabilitasnya. Oke. Kalau nomor 1 sampai nomor 5 valid ya. Kemudian nomor 6 itu kita masuk ke importantnya. Ya kan? Seberapa besar efek perlakuan importantnya. Kalau di situ hasil yang paling sering disajikan adalah orang dikotomis ya atau tidak. Nah, kalau ini pakai ukuran apa dok? Kita lihat di hasil dok. Ukurannya apa? Hasil pakai RR ya. RR. Ya, kalau mau lihat lengkapnya tabel 2 tuh dok. Dua. Intervention change. Oh enggak itu change. Bentar. Di figur 2 ya dok ya? Di sebentar dok lagi saya cek data itu nggak ada. Bukan sebentar. Oh nggak ada data. Lewat sama saya. Ada incident rate. Halaman 5 di effect on secondary fall outcomes ya, Dok. Rate of falls ya, incident rate of Ya, di fall situ ada rate occur. of falls. Iya, itu dok. Rate of falls sama rate of injurious falls. Ya, oke nilai itu dok. Benar. Itu kan ada tulisan incident rate ratio relative risk. Jadi RR ya. RR-nya. Baca di penjelasan proof outcome yang ini dok. Sama gambar tadi ya dok, putar figure 2 tadi ya dok ya. Kelewat tadi soalnya. Saya langsung ke tabel 2. Itu ya tadi kelewat. Gambar 2-nya. Oke. Jadi jawabannya apa ukurannya pada penelitian ini sehingga RR-nya berapa nih kira-kira dok? Sembilan puluh Dok. lima persen. Hah? Yang paragraf kedua itu dok, rate of falls through. 16% nilainya 1. Ini di Hmm, halaman berapa ya? Aku kok nggak nemu ya. 7 dok, Halaman 7 dok. 5, Dok. 7 ya. Halaman 5. 5. 5, 5. Effect on secondary fall outcome ya. Ya, ya dok. Itu an incident ratio rate itu of 0,67 itu 90% confidence interval. 1,17. Tapi itu insiden of rate ya dok ya. Insiden of rate kita kan dengan RR-nya. Kalau di sini insiden rate rasio IRR berarti ya. 0,67 ini ya dok ya. Iya, Oh ini ya. iya, Kurang incident dari rate kurang dari ratio of 0,67. iya berarti kurang dari 1 ya dok. Iya dok. Simpulannya tadi apa dok? Kalau kurang dari satunya ada nih. Karena RR kurang dari satu, maka perlakuan pengobatannya bisa menurunkan resiko jatuh gitu ya, resiko kematian gitu ya. Iya dok. Ya, terus kesimpulannya dok. Betul, betul. Paragraf kedua dokter Farhani. Yang mana, Dok, tadi? Yang Di paragraf kedua. halaman 5 di effect on secondary fall paragraf kedua. Ada incidence rate ratio of 0,67. Nggak kedengeran, Dok. Nah, Putus-putus tadi ya? di halaman 5 dok, di halaman 5 terus ke sebelah kanan di effect on secondary fall outcome, judul yang effect on secondary fall outcome, terus paragraf keduanya di copy paste.
Dok, PPT profesor kita nggak dapat ya? Iya, saya juga nggak kami juga nggak di-share, Dok. Tadi ada yang minta di grup, mudah-mudahan nanti dikasih. Iya. Dapat Dokter Farhani. Agak susah copy pastanya lari-lari. Atau enggak Coba di tuh. capture aja dong, bisa nggak dong di foto aja di capture dari laptop. Gini dok, Iya dok. Kemudian kita cari absolute risk reduction ya dok ya. ARR. ARR-nya coba kita cek.
Dok, itu kayaknya untuk yang absolut itu ARR itu kalau tadi kayak contoh itu kita ambil dari effect on primary fall outcome-nya dok. Jadi 0,61 sama 0,75. Jadi dikurang 0,75 dikurang 0,61 dok. Berapa itu dok? 0,14. 0,14. 0,14 berarti 14%. Berarti eh, artinya sesuai yang kolom kanan tuh dok, manfaat absolut dari program latihan tersebut untuk mengurangi prevalensi jatuh adalah 14% gitu ya dok ya. Yang nomor kanan yang ini kita nulisnya gitu. Nah itu copy paste yang bagian. Jadi manfaat absolut dari exercise ini adalah program latihan ini adalah pengurangan angka jatuh pada lansia sebesar 14%. Di sebelah kolom kanan juga dok di bawah sini, di bawahnya, di kolom kanan ya. Nah, situ. Yes. Nah, gitu. Jadi disesuaikan. Manfaat absolut dari exercise ini ya, dari apa namanya? Program latihan tadi ya, program latihan di rumah. 14%. 14 dok. 14%. Manfaat absolut dari exercise ya, dari latihan. Ya, Latihan, ya. Izin dok, tadi ARR-nya gimana tadi dok? Yang di atasnya belum diganti. ARR Sampel. ya, yang sebelah kirinya. Itu Iya, betul dong. enggak Oh, itu ARR sama dengan 0,75 dikurang 0,61. enggak dok di bawahnya dokter kita bikin. Dokter Farhani. Ya itu. ARR sama ARR dengan 0,75 dikurang 0,61. 61 dok. 61 Ya, jadi 0,14 sama dengan sama dengan 14%. 0,14 atau 14%. Ya, gitu. Jadi angkanya 14 tadi. Oke. Oke, kemudian relative risk reduction itu kan ada rumusnya tuh dok. Jadi RRR relative risk reduction sama dengan 1 dikurang RR. RR kita tadi berapa dok? Dok, bentar dok. RR kita tadi berapa ya dok? Kayaknya 76 bukan tadi. 0,67 dok. 0,67, 0,67. 0,67. bukan dok, bukan 0,67 itu dok. Kan itu rumusnya begini dok. Nih, risiko luaran pada kelompok perlakuan dibagi risiko luaran pada kelompok kontrol. Itu dok, yang di halaman 5, yang di bagian effect on primary itu, risiko luaran pada kelompok kontrolnya 0,61, ya intervensinya 0,1 dan kontrolnya 0,75 dok. Berarti 0,61 dibagi 0,75 dok. Nah itu 0,61 dibagi per 0,75. Berapa dok itu dok kira-kira dok? 0,81 dok. 0,81 dok, 0,81. Nah, kesimpulan tetap sama ya dok, karena RR kurang dari 1, maka perlakuannya bisa menurunkan angka jatuh pada lansia gitu. Nah, betul, diganti itunya. Ya, dapat menurunkan risiko jatuh pada lansia. Risiko jatuh pada lansia. Oke. Ya, nah jadi kita mau pakai nilai RR ini ya 0,81. Kita turun lagi dok yang tadi RRR, rumusnya udah ada tuh. RRR sama dengan 1 dikurang RR dok. Berarti 1 dikurang 0,81 ya. 1 dikurang 0,81 berapa dok? 0,19 dok. 19. 0,19. Iya. Oke, berarti 19% ya dok. Tinggal di copy lagi situnya. Oke, sip. Berarti program latihan ya Resiko perawatan jatuh sebesar perawat ini 19%.
Perawatannya diganti ya, Dok. Bukan perawatan, program latihan ya. Iya, exercise kan kita. Iya, itu. Program latihan ini Berarti menggunakan yang di atas juga harus disesuaikan tadi ya. udah kayaknya tadi semuanya, Dok ya. Udah diganti kesimpulannya. Dibandingkan dengan yang terjadi. Oke, terus sekarang kita NNH ya, Dok. NNH itu 1 per ARR, Dok. ARR kita tadi ada ya, Dok ya, berapa ARR kita? ARR 0,14 dok. Oke, berarti 1 dibagi 0,14, Dok. 7,1 dok. 7,1. Oke, kesimpulannya sama. Kita perlu mengobati, berarti kita perlu memberikan program latihan di rumah untuk 7 orang 7 orang. lansia. Untuk mencegah satu kejadian jatuh. Nah, gitu. Jadi, untuk mencegah satu kejadian jatuh, kita harus memberikan latihan itu minimal 7 orang lansia, gitu intinya. Kita perlu memberikan program latihan. Ya, di rumah pada lansia, Eh, di- kita pada perlu Heeh. memberikan, sorry Dokter Farhani, kita perlu memberikan program latihan di rumah pada lansia sebanyak pada 8 orang dulu, Dok, pada 8 orang, pada 8 tujuh orang tujuh lansia. 7 orang atau 8 Oh, dok? tujuh 7 koma ya, satu ya kita 7 ya, ke 8 7 ya. dok, eh, 7 orang. Ya, benar. Pada 7 orang lansia untuk mencegah satu untuk kejadian jatuh kan pada lansia kejadian gitu ya. jatuh. Iya. Nah, ini berarti importance-nya ya. Jadi kalau dari sini importance nggak, Dok, ini, Dok? Penting ya, Ya, Dok ya? Penting dok. ya. Nah, masuk ya importance-nya. Oke, kemudian nomor Apli 7. Nomor 7, aplikabilitas. ya, aplikabilitasnya. Manfaat, Penerapannya ini. berat Eh, manfaatnya ya dok ya. iya. Seberapa presisi estimasi? Berarti kalau pada risiko luaran sebenarnya pada produksi tidak diketahui sehingga estimasi. Oke. Dan rasio mesti dan presisi yang kurang. Kita lihat nilai itunya ya, p-value-nya. Ini udah ada belum p-value? Oke. Ini nih, Dok. Jadi lanjutan tadi di difference ya. Jadi halaman 5 tadi setelah nilai tadi, the difference in fall rate was not significantly different. Sebenarnya kalau secara statistik dia tidak berbeda gitu ya antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Jadi kalau di sini apakah applicable? Kalau kita kan bicara gitu ya. Oh, kita melihat interval kepercayaannya. Ini ada dong nilai IC-nya. 0,66 sampai 1,2 gitu ya, Dok ya, di halaman 5 itu dengan P 0,07. Sehingga di sini dibilang kalau interval kepercayaannya cukup sempit, maka kita dapat yakin bahwa estimasi titik kita adalah refleksi yang tepat dari nilai populasi. Interval kepercayaan juga memberikan kita informasi. Oke. Ini sesuai dengan tidak ada efek. Oke. Jadi gini, Dok, sebenarnya kalau hasil kita itu, kan ini ya, Dok ya, nilainya itu confidence intervalnya sebenarnya menurut saya sih sempit ya, 0,66 sampai 1,02. Tapi nilai P-nya itu dia tidak signifikan, kesimpulannya gitu loh, Dok. Jadi kalau tidak signifikan, di panduan itu kan tadi disebutin, jika interval kepercayaannya mencakup nilai yang sesuai dengan tidak ada efek, maka hasilnya tidak signifikan. Jadi sebenarnya artinya itu eh, kesimpulannya pada pertanyaan ini, seberapa presisi estimasi berarti sebenarnya dia presisinya kurang karena tidak ada efek dan tidak signifikan gitu, Dok, jawabannya. Berarti dia kurang presisi sebenarnya, Dok.
Jadi jawabannya kurang presisi ya, Dok. Kurang presisi dan tidak ada perbedaan yang bermakna. Jawabannya di bawah kali Dokter Farhani di kolom yang presisi pada penelitian. Kurang presisi dan tidak ada perbedaan. Dok, Ya, apakah seluruh penelitian yang tidak signifikan dapat dikatakan tidak presisi ya? Ya, kalau secara statistik gitu dok, tapi kan kita kalau hasil penelitian itu tidak melulu angka statistik. Jadi ada penilaian kita secara klinis ya, kita. Jadi kalau kita merasa bahwa oh hasil penelitian ini sebenarnya baik gitu, secara klinis bisa kita terapkan, ya nggak apa-apa dok. Kita bisa bilang bahwa oh bisa nih applicability gitu dok. Jadi ada sebenarnya kalau dari sisi statistik kadang-kadang ada dua dok, ada sisi apa dari hasil uji statistiknya dan juga dari sisi klinisi kita gitu dok. Bisa. Jadi kita kalau mau jawab, oh tapi ini walaupun presisinya secara statistik dia kurang, tapi kalau menurut saya sih ini bisa apa ya, misalnya bisa diaplikasikan karena ngelihat-ngelihat yang di atas tadi kan sebenarnya number nol apa number to treatnya nomor to treatnya aja perlu 7 misalnya gitu-gitu ya dok ya, kemudian nilai-nilai yang lain gitu persen-persen tadi itu ya menurut saya itu bisa mendukung jawaban yang applicability sih dok. Boleh kok dok, ada beberapa teori yang bilang ya nggak apa-apa, orang kita sebagai klinisi kita bisa menentukan kan dok ya, punya judgment, expert judgment gitu dok. Oke, baik dok. Makasih dok. Ya, jadi kalau bisa diaplikasikan ya bisa aja sebenarnya gitu. Memang kalau secara statistik kurang presis, tapi menurut kita bisa aja. Kan nanti kita akan lihat tuh exercise-nya apa, metodenya apa kan kita tahu gitu ya, baca gitu. Jadi bisa tuh dok dijelasin secara klinisi karena itu misalnya mengurangi resiko jatuh dan lain sebagainya. Apa itu, Mbak? Kan pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan sebelum Anda memutuskan untuk menerapkan hasil penelitian pada pasien. Apakah pasien saya sangat berbeda dengan pasien dalam penelitian sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan? Ya, kalau lansia secara umum mungkin enggak ya dok, tidak ada perbedaan kan ya harusnya ya. Apakah apakah pengobatan tersebut layak dilakukan? Nah itu dokter yang bisa jawab. Apakah manfaat potensial pengobatan lebih besar? Nah ini dok sebenarnya ini tadi dok. Jadi ketika kita bilang statistiknya nggak bermakna, presisinya kurang, tapi kalau ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa kok, bisa, gitu kan? Menurut expert judgment kita ya boleh aja dok diterapkan gitu. berarti jawaban yang untuk poin pertama, apakah pasien sangat berbeda? Tidak berarti ya. Ya. Apakah Iya, pengobatan apakah iya, pengobatan tersebut layak dilakukan di tempat saya? Harusnya bisa iya iya. layak. Iya Enggak. layak. Apakah manfaat potensial pengobatan akan lebih besar dari potensi bahayanya bagi pasien? Iya juga. Udah kan ya. Coba kita ke atas, cek ulang ada yang kelewatan nggak? Yang ini dok, apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Iya, hasilnya akan membantu ya kan? Ya.
Ya, dok. Udah semua kan, dok? Apa belum, dok? Sudah, Makanya ini Dok. lagi dicek ulang dok sebentar biar mastiin nggak ada yang kelewatan. Iya, betul, dok. Kita Aku ada. tulis dari atas saja dokter biar nggak liar. Nah ini iya, ianya belum ditik nih. Yang nomor satu, ya tidaknya belum ditik. Ya, yang ini juga ianya. Tidak, Dok. Oh tidak, oh ya, oke sorry salah lihat. Oke. Di bold aja bisa nggak, dok, ditebelin Oh, oh. Kalau nggak jawabannya? kelihatan. Kalau nggak Heeh. diwarnain biar biar ini dok, biar menarik perhatian. Boleh juga, dok. Merah. Jadi ini kalau nggak kan hitam semua jadi kayaknya belum diisi gitu. Kayak kuliah lagi ya, dok, nih yang kayak kelas S2 spesial. Terus kalau kritis. Nah, gini. Jadi kan ada ini. Ini juga suntikan. Oke, sudah, Dok. Ya, sudah dok. Kayaknya udah semua. Oke, dok, kalau gitu. Tapi sebenarnya ini agak membingungkan ya, Dok. Iya sih, tapi ada apa namanya? Ada panduannya, dok ya. Paling nggak udah ada arahannya sih, dok. Memang kalau belajar statistik itu gitu sih, dok. Saya juga nggak hafal-hafal banget rumus-rumus itu harus lihat juga. Pada ngerti nggak sih? Aku nggak ngerti loh sebenarnya. Dok, maaf, aku agak blank. Apa gitu loh. Aduh, Iya, statistik ini memang agak susah. gitu ya. Aku kok kayaknya blank gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu di kepala gitu. Di awang-awang. Nggak apa-apa, dok. Makanya belajar lagi, dok. Kalau udah ahli nggak jadi narasumber, dok ya, Prof. Indah, dok. Hmm. Ya, harus banyak belajar ini benar-benar eh, perlu penambahan ilmu yang banyak di bidang ini. Iya, karena evidence based, dok. Kalau kita di kedokteran keluarga tuh gitu, dok. Yang salah satu yang kita jual gitu ya, dok. Evidence based kayak gini, dok. Jadi memang kita semuanya berbasis bukti lah, inilah gitu, dok. Gitu memang, dok. Oh ya, kita lengkapi ya, Dr. Farani ya, lengkapi ini ya. Pertanyaan populasi lansia tinggal sendiri, tinggal di kom. Ini dia si Marlah. PRG, oh ya, yang Nggak perlu disebutin usianya aja kali, Dr. Farani, lansia aja. semua. Usianya nggak usah. Julia, gak tipis. Udah. Ya, yang tinggal sendiri. Tadi gimana sih ini ya? Karena orangnya tunggu ya, aku cariin. Ini kayaknya lebih panas ya kalau dihitung. Wah, panas sih. Thank you. Udah, tunggu dulu aku ganti. Ada yang mau nggak? Paling gede, no. Mel, apa yang hidup tuh? Sorry, sorry bocor.
Intervensinya program latihan keseimbangan ya. Bukan program latihan fisik ya, berbasis aplikasi. Jadi itu kayaknya latihan fisik dok. Jadi sampelnya tuh dikasih tablet gitu dok, tablet komputer gitu dok. Jadi di situ kayak ada videonya, ada materinya gitu dok. Jadi nanti si sampelnya tuh ngikutin gitu gitu. Kalau udah dibaca sini sih gitu, berbasis aplikasi. Jadi ada aplikasinya. Sama kayak kalau misalnya sekarang kita ada aplikasi senam gerakan-gerakan gitu loh, dok. Mungkin ya kayaknya. Saya off cam ya dok, saya mau OTW pulang nih dok. Nanti Ya, panggil aja ya, dok. silakan dok. Baik Silakan Ya, dok. dok. Terima kasih Terima dok kasih dok. bimbingannya dok. Makasih ya, banyak dok. sama-sama. Hati-hati di Nanti panggil jalan. Makasih aja dok, dok. makasih. Terima kasih Ya. Terima dokter. kasih dokter. Bagusnya kita foto dulu. Udah foto belum? Tadi pertama udah. Kita udah Kitanya foto. belum ya? Belum foto. Ayo foto Tadi dulu. dokter Panggil lagi Dian yang dokternya. Dokter foto. Dian, foto dulu dok. Foto dulu dok. Sorry dok, sebelum pagi. Ah, yang bisa bantu foto siapa? Aku kagak ngerti soalnya. Foto Dokter bisa. Farhani kenapa hitam itu? Ayo Nggak coba nampak. Novi bantu Novi. Oke, bentar ya. Aku buka dulu ini ya. Tunggu bentar. Ya, gedein dulu. Yang Tunggu, lain tunggu, udah tunggu. di tempat. Ya, screenshot ya. Ah, dokter Mira Ah, aja. udah Dokter Mira. Farhani Oke, udah dokter gelap itu. Mira. Hah? Dokter Febrina. Dokter Mira atau Dokter saya? Febrina Ya, terserah. mana? Enggak, itu maksudnya dokter Febrina dibuka apanya, kameranya. Dokter Farhani pun gelap. Iya, dokter Farhani gelap. Nah, baru Wah, jelas Dokter mantap. Febrina bukannya. tadi Itu ketolak Febrina, deh. Febrina. Berarti Dokter harus Febrina tadi tersenyum dokter ketolak. Farhani baru terang. Febrina. Febrina tadi izin ke toilet sebentar katanya. Ayo kita tunggu aja. Senyum-senyum semua meskipun Nanti Tunggu kita bentar ini lah. project buat stres. Tunggu bentar Kasihan. ya, dia Aku aja sering sholat dulu. ditungguin. Tunggu bentar deh, dia sholat soalnya. Oh, salah. Dia izin toilet dan sholat katanya. Ya. Udah 10 menit 7 menit yang lalu. Ya, habis itu Asarnya duluan di sana ya, Dok? kirim. Kenapa dokter Farhani? Asarnya duluan di sana. Bisa makan Ya, itu. benar duluan di sana benar. Itu dua. Nah. Kak Miri tanya dokter Farhani. Kenapa? Katanya asarnya duluan di Riau. Hah? Asarnya duluan di Riau ya kata kakak itu. Asarnya? Kata duluan di Karena Riau. asar. Sholat, Ya. sholat. Oh iya, udah masuk. Kakak lagi nggak sholat soalnya. Pantas minum kopi. Iya, ngantuk banget, ya Allah. Katanya diet. Nggak ada lagi diet. Diet itu pertama. I- yang kolom ini nggak perlu diisi lagi ya? Udah diisi di atas sama aja, tak? Susunlah komponen pertanyaan. Ini maksudnya apa ya? Aku tambah kritis. Harusnya ini yang kemarin kita bahas ya. Ini katanya kemarin udah, Dok. Tinggal Iya, berarti nomor nggak usah selanjutnya diisi tadi lagi. langsung ikutin fasilitatornya aja, Dok. Oke. Terserah, tapi. Atau kalau mau ditulis sama kayak jawaban yang kemarin nggak Nah, apa-apa itu. dok. Lengkap. Mm-mm. Nah itu pertanyaan kemarin apa dok? Pikonya kan berarti untuk apa? Menyusun pertanyaan searching literaturnya berarti elderly gitu ya dok ya, and apa patient problemnya apa? Patientnya Oke. kan elderly. Elderly terus apa? Physical exercise ya kalau nggak salah ya.
Exercise. Nggak bisa, itu punya mama. Hafal. Latihan otot dong. Latihan otot ya, Exercise. otot menurunkan risiko jatuh outcome ya kan dok ya. Ya, menurunkan, Mencegah kok menurunkan, mencegah jatuh Oke, kemarin. jatuh. Mencegah jatuh. Apa tuh dok falling in love? Fall kemarin gara-gara mau pakai bahasa Inggris jadi fall itu ini. Falling in love ya. Iya, biar gampang ngerti ininya. Karena signal kurang bagus, jadi kan kurang jelas dengernya kemarin, Dok. Dibantu sama Dokter Mira pakai falling in love, oh jadi maksud ngerti oh fall gitu. Iya iya betul betul. Wah. Nah kalau tadi kata kuncinya udah tepat di apa namanya dimasukin tuh harusnya dapat artikel yang kita bahas ini gitu dok. Maunya Kunci itu Prof mana? deh gitu. Dalam mobil ada nggak ya? Ada. Itu dalam itu kan ada kabel di itu. Mobil hemat ini ya, hemat baterai ini. Enggak lah, cukup. Yang baterai mau berapa? Udah foto ya, Dok? Belum, Dokter Febrina belum masuk. Di sana ada itu nggak? Berapa? Ada. Kita nunggu Dokter Febrina. Untuk yang susun komponennya Dokter Farhani bisa dilanjut lagi. Ada Cek dulu ya. Kamu di sini dulu, nanti mama bilang. Enggak, langsung Yang mana, Dok? Tadi nggak kedengaran. ya, yang tadi belum selesai susunan komponen pertanyaan kan elderly, Ya, exercise, oke. sama pencegahan jatuh apa kita fall prevention. Iya, itu yang saya bilang fall in love tadi tuh. Ya, betul. Maaf dok. ada kok. Dok, buka kamera bentar dok, kita foto. Dokter Novi. Sudah dok sudah. Udah. Oke, Dokter Novi. Udah foto. Bentar. Belum, Ini belum. oh, salah, bentar. Salah, yang dibuka. Oke, sudah semua? Ya. Udah, 1, 2, 3. Ayo ganti gaya. Gaya bebas. Gaya apung. Aduh, sudah. Makasih. Terima kasih. Makasih. Makasih, Dok. Makasih. Ya dok, sama-sama. Semangat ya dok. Ya, makasih Dokter Dian. Hati-hati di jalan. Ya dok, terima kasih. Dokter Farhani kemana ya? Hadir, Dok. Nah, udah ini kan selesai kan yang share screen-nya. Udah dikirim ke grup. Thank you. Aku lanjut biar diselesaikan nanti kalau linknya keluar tinggal kirim. Oke, ke grup. Kita tugas mandirinya ada juga yang kemarin ya, Dok? Nggak ada. Mana ada tugas mandiri? Terakhir dari SC aja, Dok. Yang disuruh searching